Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tono. Saya seorang pelajar dari kota Batam. Kalian tahu nggak bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa sekarang? Kalau dibandingin sama pada masa revolusi kemerdekaan, apakah pelaksanaan demokrasi pada masa sekarang lebih bagus? Nah, hari ini saya di sini mau menjelaskan perbandingan pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan dengan masa reformasi. Pertama, kita mulai dengan masa revolusi kemerdekaan. Masa ini berlangsung pada 1945 sampai 1949. Masa ini ialah masa yang sulit, di mana terdapat banyak sekali aktivitas perlawanan, terutama terhadap pemerintahan Belanda. Pada masa ini, pelaksanaan demokrasi hanya masih dalam bentuk pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, dan pada masa ini belum terdapat pemilihan umum. Selain itu, terdapat juga partai-partai politik yang dibentuk, tetapi mereka lebih berfungsi untuk ikut serta dalam memenangkan revolusi kemerdekaan. Walaupun begitu, pada masa ini terdapat hal-hal yang menjadi dasar pengembangan demokrasi di Indonesia pada masa yang akan datang. Apa sajakah itu? Pertama, terdapat pemberian hak-hak politik secara penuh. Artinya, semua masyarakat dewasa memiliki hak berpolitik yang sama tanpa ada diskriminasi SARA. Kedua, terdapat pembatasan kekuasaan presiden yang mencegahnya menjadi seorang diktator dengan dibentuknya KNIP. Ketiga, dimungkinkannya pembentukan partai politik yang akan menjadi dasar sistem kepartaian Indonesia untuk masa yang akan datang. Baiklah, jadi tampak kalau pada masa ini, pemerintah masih lebih berfokus terhadap perlawanan untuk menjaga kemerdekaan kita. Dan pada masa ini, belum banyak terdapat pelaksanaan demokrasi yang signifikan. Walaupun begitu, beberapa pelaksanaan demokrasi yang ada telah menjadi dasar dari pelaksanaan demokrasi pada masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya ialah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi. Reformasi 1968 sendiri terjadi disebabkan oleh krisis moneter yang tidak mereda-reda yang akhirnya menyebabkan krisis politik. Setelah Presiden Soeharto memundurkan diri dari jabatan presiden dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie, terdapat dua hal yang dilakukan oleh B.J. Habibie yang sangat krusial dalam pelaksanaan demokrasi yang akan datang. Pertama, ialah diberikannya kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, ialah diberlakukannya sistem multipartai pada pemilu 1969. Kedua hal yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie akan menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Pada masa ini, demokrasi yang ditetapkan ialah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dibandingkan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Bahkan, pada puncaknya pada tahun 2004, rakyat dapat memilih secara langsung wakilnya di bidang legislatif dan presiden dengan wakilnya. Tidak hanya itu, bahkan pada tahun 2005, kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Selanjutnya, yang kedua, terdapatnya rotasi kekuasaan yang dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Ketiga, pola rekrutmen untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap rakyat yang telah dewasa dan memenuhi syarat dapat menduduki suatu jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat telah terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Baiklah, akhirnya selesai juga perbandingannya. Dapat dilihat bahwa pada masa revolusi kemerdekaan, terdapatnya kekurangan pelaksanaan demokrasi. Apalagi jikalau dibandingkan dengan masa reformasi. Walaupun begitu, pada masa itu terdapat peletakan dasar-dasar dari pelaksanaan demokrasi yang akhirnya membawa kita ke masa sekarang. Wah, tampaknya nih, kondisi kemerdekaan kita sedang menuju ke kesempurnaan. Akan tetapi, jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang.
Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia bertugas untuk mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan melindunginya supaya negara kita tidak jatuh ke sistem kediktatoran. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan maafkan saya jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.